pertanyaannya sekarang, apakah kita orang-orang Kristen punya pasukan sebanyak mereka? Apakah kita orang Kristen tubuh Kristus ini punya pasukan semilitan pasukan mereka? Apakah ini terus terang yang agak sensitif? Kita punya duit sebanyak duit mereka, ini yang namanya logos tanpa logistik kan tidak jalan. Ya itu, ini yang saya sampaikan, dan banyak orang yang kemudian menggunakan ini. Coba lihat Kidung Agung pasal 5 ayat 16, di mana ada kata Muhammadin dihapus, Muhammadim dihapus dari Alkitab. Lalu kita seolah-olah kan, ya ini kan sebetulnya tujuan dari kelompok ini kan seperti itu. Misalnya dari kitab Yesaya, bacalah aku tidak bisa membaca. Lah ini untuk menutupi nubuat Muhammad misalnya. Lah ini yang parah kalau kita tidak menyatukan gerak kita. Saya tidak mau menyiapkan ruang sekecil apapun untuk orang lain mengadu domba kita. Karena itu kalau ada perbedaan, bahkan saya ditanya oleh teman-teman yang mempertahankan tetragrammaton, saya tidak lagi terlalu pusing. Jadi saya misalnya berkumpul dengan mereka dan saya mengatakan, bagaimana Pak? Apakah kalau kita tidak menggunakan kata Allah itu kita sesat? Terus saya bilang, kalau Anda baca Alkitab bahasa Jerman pun tidak ada kata Allah, kalau Anda baca Alkitab bahasa Inggris pun tidak ada kata Allah, yang begini jangan kemudian kita jadikan bahan pertengkaran. Ya saya kira itu ya. Jadi bahwa kalau kata Muhammadim hilang itu bukan hilang, tetap ada dalam teks asli, tapi memang itu bukan nama orang, bukan nama nabi. Ini jelas hikomam takim wekulo mahmadim. Itu memang tetap ada. Tapi konteksnya kalau ada kata Huda dalam Quran misalnya Huda lil mutakin, apa itu menunjuk ada orang yang bernama Huda? Kan ya tidak. Konteksnya itu petunjuk. Begitu juga kalau kata Mahmadim itu artinya menarik, tidak ada kaitannya dengan nama nabi yang namanya Muhammad itu. Jangan sampai yang seperti ini kemudian dijadikan bahan untuk orang di luar kita. Mari, kalau kita belum bisa berbuat banyak untuk tubuh Kristus, untuk gereja, minimum kita tidak berpikir terlalu liar untuk menyerang teman kita sendiri. Tapi kalau kita diam saja itu aman. Sambil kita terus belajar, memperdalam, dan ingat, mempertajam istilahnya itu rohani kita, agar kita sadar tanda-tanda zaman. Jangan-jangan ada invisible hand yang sedang main untuk mengadu domba kita. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Subscribe to my channel. Ton itu dibedakan untuk membedakan dengan kata Adonai, dengan kata Elohim, dengan kata El itu jelas. Dan itu mengandung penekanan teologi tertentu bahwa tetragrammaton itu adalah Allah perjanjian yang berbicara kepada Israel. Karena itu dalam naskah-naskah Qumran misalnya. Naskah-naskah Qumran itu ada manuskripnya itu begitu menulis 4 huruf suci itu dibedakan fontnya. Itu masih bisa lihat misalnya dalam naskah yang disebut dokumen tafsir kitab Habakuk. Ini kitab Habakuk itu kemungkinan Peser Habakuk itu ditulis oleh pendiri dari mazhab Esseni, yaitu guru kebenaran. Setiap kali menulis tetragrammaton itu hurufnya memakai huruf Paleo Hebrew yang dipakai dari zaman Raja Daud. Nah, untuk menunjukkan kesan bahwa nama ini begitu kudusnya bagi Israel. Tapi begitu dia menulis yang lain, dia menggunakan huruf biasa. Misalnya ini. Tapi kita tidak bisa punya data lebih daripada itu. Itu yang bisa kita lihat. Saya kira itu. Amin, amin, luar biasa. Nah ini layarnya udah. Oke, baik. Mungkin benar. Ya, terima kasih banyak Pak Bambang. Jadi ya bahwa memang itu nama itu di zaman PL ya memang ada tetragrammaton dan dikenali. Namun sebagai orang Kristen kita ya menggunakan nama yang diperkenalkan yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Sekalipun kita kalau membaca PL ya tentu kita mengetahui itu ada. Kira-kira begitu ya Pak Bambang? Iya, betul. Oh iya, baik. Terima kasih banyak nih Pak Bambang. Amin. Ya, terima kasih Pak Bambang atas jawabannya, sangat mencerahkan. Pak Pastor Cipto juga yang telah mengundang dan mengizinkan saya. Terima kasih banyak
Pak Jeki, Bu Anam, Pak Erben, Pak Bombom. Ya, salam, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa, Saya Ben. izin turun ya. Ya, amin, Terima amin. kasih. God bless. Nah, ada Kak Rumah Doa ya. Shalom Kak Rumah Doa. Hendak bertanya Kak? Belum. Shalom, shalom. Selamat malam Pak Bambang, Pak Cipto, host, dan teman-teman lainnya. Ya. Pak, saya mewakili jemaat nih Pak. Ini kan 1.400 penonton, viewer, artinya sama seperti saya beberapa ya, 80% mungkin jemaat seperti saya. Jadi dengan fenomena TikTok ini Pak, saya jadi belajar banyak gitu ya. Bentar. Izin Ibu, bisa on cam Bu? Jangan dulu boleh nggak? Karena kebetulan saya banyak kenal murtadin gitu, jadi saya suka dihack juga sama yang muslim. Boleh nggak? Nggak dulu. Oke, baik, silakan. Iya, jadi terima kasih ya Kak Masehi. Ya, jadi gini Pak Bambang, kebetulan salah satu teman dekat saya juga dia mengaku bahwa pencerahan dari Pak Bambang membuat dia berbalik yang tadinya sudah dia Katolik, Muslim, sekarang sudah kembali lagi ke Katolik dari pencerahan dari Pak Bambang gitu ya. Nah, fenomena di TikTok ini adalah banyak sekarang yang bertanya dan belajar tentang kekristenan, tentang Alkitab ya. Tapi kita yang kadang di Komal ini kadang sama-sama jemaat terus terang minim literasi sehingga dalam menjawab tidak tentunya tidak sekompeten Pak Bambang dan mungkin kapabilitas kita juga belum sampai ke sana. Tapi bisakah Pak Bambang memberikan satu arahan untuk para jemaat khususnya yang masih awam yang memang juga tidak seperti Bapak sangat dalam mengkaji Alkitab kita untuk bisa lebih terarah gitu. Yang pertama adalah Alkitab LAI ini seringkali dipertanyakan kebenarannya gitu. Karena ketika nanti mereka berargumentasi dengan kita, seringkali Alkitab LAI ini nggak benar gitu ya. Dan beberapa pendeta sudah saya tanyakan, apakah ada pergeseran makna teologis yang sangat besar sehingga kita tidak lagi berlandaskan Alkitab LAI. Jadi selalu ditanya ujung-ujungnya mana kitab aslinya, cek di Bible Hub dan lain-lain gitu ya. Itu yang pertama. Jadi saya mau tahu dari Pak Bambang tentang keberadaan kitab LAI kita ini berapa besar, berapa persen makna teologisnya sehingga kita bisa tetap menggunakan Alkitab LAI dan tidak perlu harus runut ke Alkitab yang original, manuskrip original. Terus lalu yang kedua. Ya baik Ibu, mohon maaf Ibu Rumah Doa, izin mohon maaf jangan terlalu panjang ya. Tapi ini pertanyaan di luar daripada tema, izin Pak Bambang. Oh oke, out of the topic ya. Sorry. Ya, izin Pak Bambang, diperkenan. Ya boleh, Untuk boleh. Tapi jangan terlalu meluas. Siap, baik. Ya, mungkin ini ya Bu ya, satu pertanyaan saja. Ya, Bu Rumah Doa ya. Oke baik, izin. Monggo, silakan Pak Bambang. Ya terima kasih. Jadi begini, kalau kita berbicara tentang terjemahan, ya memang terjemahan itu tidak ada yang sepenuhnya sempurna. Tetapi terjemahan LAI itu adalah terjemahan ekumene yang diterima hampir semua gereja. Jadi jangankan kok dari kalangan Kristen non Katolik ya, dari berbagai macam denominasinya, tapi gereja Katolik pun menerima itu. Dan setiap terjemahan LAI itu kan selalu ada cap dari seperti imprimatur dari gereja Katolik di sini misalnya. Itu ada tulisannya di sini. Terjemahan ini diterima dan diakui oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia. Jadi gereja Katolik saja yang memiliki banyak sekali para ahli, banyak sekali para teolog tidak bermasalah. Kenapa kita bermasalah? Itu satu. Yang kedua,
Lai sudah berusaha sedemikian rupa untuk menghindari tafsiran. Jadi kalau terjemahan itu misalnya mengandung ketidakpuasan dari kalangan pengguna, itu ya menurut saya tidak bisa Lai harus memuaskan semuanya. Saya berikan contoh misalnya. Kata presbiteros, itu kalau di kalangan gereja Katolik dan gereja Ortodok, itu artinya sebetulnya imam. Jadi pemimpin gereja seperti pastor itu sebetulnya itu presbiteros. Jadi ada yang namanya episkopos. Episkopos itu kalau dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab, itu diterjemahkan dengan al-uskup. Episkop itu uskup, episkopos. Lalu presbiteros. Presbiteros itu adalah romo sebetulnya. Orang Katolik. Tapi karena konsekuensi oikumene, gereja Katolik menerima terjemahan Lai dengan catatan, karena ini terjemahan bersama ya, ketika pastor berhomili, berkhotbah, itu tentu dia dalam bagian ini dia mengatakan, dalam teks aslinya, kata presbiteros itu artinya bukan penatua, tapi artinya imam paroki. Artinya dia adalah pemimpin jemaat. Seperti itu. Ya. Jadi itu sudah maksimal gitu. Jadi kita sungguhnya harus malah berbangga karena di Indonesia itu gereja Katolik dan non-Katolik bisa punya satu terjemahan. Dan itu tidak terbayangkan sebelumnya. Dulu gereja Katolik itu punya terjemahan sendiri yang dilakukan oleh para ahli biblika, lalu diterbitkan oleh penerbit Ende, Arnoldus Ende. Kemudian sebelum tahun 60-an ketika Bung Karno itu memberikan di mana-mana pidatonya bahwa kita memerlukan terjemahan kitab-kitab suci yang diusahakan oleh umat di Indonesia sendiri. Maka kemudian ada, kalau tidak salah itu dari pemimpin Katolik, kemudian mengunjungi lembaga Alkitab. Lalu setelah Vatikan II itu menyerukan pentingnya oikumene dalam menuju kepada tubuh Kristus, maka sekalipun ada perbedaan-perbedaan teologis yang belum bisa disepakati antara Katolik dan Protestan, Katolik dengan Ortodok, karena waktu itu gereja Ortodok belum masuk Indonesia, yang ada Protestan. Tapi dalam konteks membaca Alkitab, dianjurkan agar kita mulai melakukan terjemahan bersama dengan pihak non-Katolik. Lalu ahli-ahlinya lembaga Biblika Indonesia yang mewakili umat Katolik, lalu berkumpul dengan para penerjemah dari kalangan Protestan untuk menyelenggarakan terjemahan bersama. Jadi sikap yang saya anjurkan, sekalipun mungkin ada 1-2 hal yang mungkin tidak disepakati, ya kita kembali ke teks aslinya. Wong teks aslinya juga diterbitkan, ya misalnya lembaga Alkitab masih menerbitkan ya Alkitab Ibrani Indonesia untuk Perjanjian Lama dan Alkitab Yunani Indonesia untuk terjemahan baru. Itu saya kira daripada kita seperti di negara-negara Barat, ada King James, gereja-gereja memakai NIV, gereja-gereja yang memakai American Standard Version atau Revised Standard Version. Kita kalau ke gereja Inggris berbahasa Inggris itu kita bisa bingung sendiri. Tapi di Indonesia minimum sekalipun itu belum memuaskan semua pihak, yaitu kita bisa suarakan. Ya saya kira itu. Kemudian yang kedua, kita jangan terprovokasi oleh pihak di luar Kristen. Misalnya mereka suka kalau lembaga yang punya otoritas di kalangan Kristiani, bila itu oikumene, itu diserang, mereka suka tepuk tangan. Ya kita jangan menyiapkan ruang untuk kita bisa diadu domba. Misalnya, saya pernah mendengar seorang polemikus Muslim yang mengatakan, itu terjemahan Alkitab itu sudah tidak benar, dengan memanfaatkan ketidakpuasan orang-orang Kristen untuk menyerang lembaga Alkitab. Lalu saya katakan, kalau ngomong puas dan tidak puas, apa kira-kira gereja Katolik itu rela kata-kata presbiteros diterjemahkan dengan penatua?
Itu sebetulnya tidak rela, tapi ya itu konsekuensi kalau memang seorang pastor kepingin melakukan sesuai dengan visi gerejanya, terjemahan sendiri yang namanya edisi pastoral umat Katolik. Begitu juga misalnya dari teman-teman gereja ortodok, begitu membaca teks ini ya, ini menurut teks aslinya begini-begini, kan itu lebih bagus. Nah, saya tak khawatirnya apabila ketidakpuasan begini itu digerakkan oleh orang di luar kita untuk supaya kita ini bentrok ke dalam. Dan Anda harus sadar ini sebuah strategi peperangan setan, peperangan rohani yang tidak boleh kita tenggelam di situ hanya karena perbedaan dalam terjemahan tertentu beberapa ayat lalu kita besar-besarkan. Dan lebih celakanya kalau itu digunakan orang untuk manggung. Nah, yang seperti ini kalau istilahnya forum-forum seperti ini, ketidakselarasan antara satu kelompok dengan kelompok lain itu kemudian dipolitisir pihak luar, diviralkan pihak luar. Pertanyaannya sekarang, apakah kita orang-orang Kristen punya pasukan sebanyak mereka? Apakah kita orang Kristen tubuh Kristus ini punya pasukan semilitan pasukan mereka? Apakah ini terus terang yang agak sensitif? Kita punya duit sebanyak duit mereka, ini yang namanya logos tanpa logistik kan tidak jalan. Ya, ini yang saya sampaikan, dan banyak orang yang kemudian menggunakan ini. Coba lihat Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Di mana ada kata Muhammadin dihapus, Muhammadim dihapus dari Alkitab. Lalu kita seolah-olah kan, ya ini kan sebetulnya tujuan dari kelompok ini kan seperti itu. Misalnya dari kitab Yesaya, bacalah aku tidak bisa membaca. Lah ini untuk menutupi nubuat Muhammad misalnya. Lah ini yang parah kalau kita tidak menyatukan gerak kita. Saya tidak mau menyiapkan ruang sekecil apapun untuk orang lain mengadu domba kita. Karena itu kalau ada perbedaan, bahkan saya ditanya oleh teman-teman yang mempertahankan tetragramaton, saya tidak lagi terlalu pusing. Jadi saya misalnya berkumpul dengan mereka dan saya mengatakan, bagaimana Pak? Apakah kalau kita tidak menggunakan kata Allah itu kita sesat? Terus saya bilang, kalau Anda baca Alkitab bahasa Jerman pun tidak ada kata Allah. Kalau Anda baca Alkitab bahasa Inggris pun tidak ada kata Allah. Yang begini jangan kemudian kita jadikan bahan pertengkaran. Ya saya kira itu ya. Jadi bahwa kalau kata Muhammadim hilang itu bukan hilang, tetap ada dalam teks asli. Tapi memang itu bukan nama orang, bukan nama nabi. Jelas hikomam takim wekulo mahmadim. Itu memang tetap ada. Tapi konteksnya kalau ada kata Huda dalam Quran misalnya Huda lil mutakin, apa itu menunjuk ada orang yang bernama Huda? Kan ya tidak. Konteksnya itu petunjuk. Begitu juga kalau kata Mahmadim itu artinya menarik, tidak ada kaitannya dengan nama nabi yang namanya Muhammad itu loh. Jangan sampai yang seperti ini kemudian dijadikan bahan untuk orang di luar kita. Mari, kalau kita belum bisa berbuat banyak untuk tubuh Kristus, untuk gereja, minimum kita tidak berpikir terlalu liar untuk menyerang teman kita sendiri. Tapi kalau kita diam saja itu aman. Sambil kita terus belajar, memperdalam dan ingat, mempertajam istilahnya itu rohani kita agar kita sadar tanda-tanda zaman. Jangan-jangan ada invisible hand yang sedang main untuk mengadu domba kita. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Baik. Artinya kesimpulannya LAI sampai saat ini masih kredibel ya Pak Bambang ya. Kredibel dalam masih kredibel. Sangat kredibel karena dan itu tadi lembaga Bapak yang bertanggung jawab. Ya betul. Tadi Bapak belum menjawab pertanyaan saya yang tadi logisnya berapa Sebentar persen Kak itu? Rumah. Karena yang antri banyak sekali, kita mesti gantian. Silakan. Tadi belum dijawab Pak Cipto. Satu Yang makna soalnya. teologisnya. Ya tadi sudah diurai sama Pak Bambang ya. Kita bergantian ya Kak Rumah. Nanti berikutnya untuk naik kembali. Karena yang di bawah kasihan banyak yang masih belum ini. Ya. Siap. Makasih Pak Cipto. Thank you semuanya. Makasih Pak Bambang. Shalom. Terima kasih Tuhan Yesus sayang Kak Rumah. Nah kami harapkan yang bertanya bisa open cam ya. Lalu bertanya kita satu ya supaya bisa bergantian. Shalom Kak Gereja. Ada hendak bertanya kah? Pak Bambam hendak bertanya kah? Belum ya Pak Bambam. Ya Kak Gereja silakan. Shalom Kak. Ada, saya mau bertanya sedikit. Shalom Pak Bambang, shalom.
hambanya. Shalom, Pak. Ya, shalom. Ya. Ini topiknya judulnya apa ya? Saya baru naik jadi baru nonton. Walah, Topiknya mic-nya apa? saya tutup dari tadi. Izin instruksi sebentar, Pak Bom. Ya, teman-teman yang ada di bawah yang bertyping untuk menghentikan komentar, izin mohon maaf ya. Jangan salah fokus teman-teman ya. Abaikan semua typingan yang ada di bawah ya. Teman-teman fokus kita belajar, oke? Terima kasih untuk kerjasamanya yang baik dan yang manis. Tuhan Yesus memberkati. Baik, silakan Pak Bom. Topiknya apa ini Pak? Apa ya Bu Nana? Tentang keilahian Kristus pada peringatan 1700 tahun Konsili Nikea. Oh, saya kira Atau kita yang lain. dulu kan Kak Gereja di bawah ya Pak Mamum ya. Nanti Iya, di bawah dulu ya. Iya. Shalom Kak Gereja, ada pertanyaan Kak Gereja? Halo, shalom Pak Bambang. Pak, Shalom. salam kenal, saya dari Gereja Ortodoks Rusia Pak, dari Palembang. Izin bertanya Pak, perihal Santo Nikolas yang menampar Arius di Konsili Nikea, itu benar ataukah hanya hiperbola saja? Kalaupun benar, apakah ada catatan Bapak Gereja ataupun catatan sejarah mengenai hal itu? Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Yang jelas bahwa sumber tentang Konsili Nikea, apalagi tentang perubahan, sifatnya fragmentaris. Jadi ada dalam catatan-catatan yang terpisah satu sama lain. Tapi tentang masalah ini saya belum bisa menemukan sumbernya, terus terang saja. Ya, saya kira itu. Oke Pak, mungkin sedikit Pak, satu lagi Pak, izin. Untuk naskah Credo Nikea Konstantinopel untuk perihal Roh Kudus, apakah hanya keluar dari Bapa atau keluar dari Bapa dan Putra Pak? Itu aja. Terima kasih. Konstantinopel itu keluar dari Bapa dan tambahan et filique procedet itu ditambahkan oleh konsili lokal dari gereja Roma di Toledo. Jadi pada konsili Konstantinopelnya dikatakan aku percaya akan Roh Kudus yang menjadi Tuhan yang menghidupkan yang keluar dari Bapa saja. Dan yang bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Nah, lalu konsili lokal di Toledo itu karena itu sisa-sisa pasukan Arius yang menguat di barat lalu berpikir bahwa dengan menambahkan frasa itu dipikirnya bahwa itu akan memperkuat posisi gereja untuk serangan terhadap Arius. Tapi itu yang menjadi salah satu penyebab perpisahan antara gereja barat dan gereja timur. Namun sekarang ini saudara-saudara itu perkembangan-perkembangan baru yang cukup menarik ya. Pertama, ketika peringatan 1600 tahun konsili Konstantinopel, Paus mengunjungi Patriark Konstantinopel. Dan waktu itu Paus Yohanes Paulus II mengatakan apabila frasa ini menimbulkan kesulitan dalam hubungan antara Ortodok dengan Katolik, maka dia mengizinkan agar frasa itu tidak lagi ada dalam syahadat Latin. Namun sekali lagi Paus menambahkan bahwa penambahan itu bukan berarti bahwa Roh Kudus itu keluar dari Bapa dalam keabadian. Tapi bahwa Roh Kudus itu keluar dari Bapa, diutus melalui Sang Putra. Kira-kira seperti itu rumusan moderat yang dipakai oleh banyak teolog ya, tapi Paus sendiri mengatakan apa yang dimiliki oleh Bapa itu dimiliki juga oleh Putra. Nah, lalu pada saat Paus Benediktus ke-16 dalam salah satu misa yang itu juga dokumennya ada, ketika dia pernah mengucapkan syahadat Latin tanpa filique. Nah, ini juga penting untuk bisa dijadikan sumber inspirasi dalam melihat bagaimana antara perbedaan gereja Ortodok dan gereja Katolik. Lalu yang ketiga, bagaimana dengan posisi gereja-gereja Protestan pada Komisi Faith and Order dari WCC, Dewan Gereja Sedunia, itu dianjurkan agar gereja-gereja anggota WCC itu kembali kepada pengakuan iman aslinya di Konsili Konstantinopel tanpa sisipan apapun.
Dan dokumen itu sekarang sudah diterbitkan dengan lampiran teks Yunaninya langsung tanpa sisipan filikue. Nah, itu perkembangan-perkembangan yang ada di percaturan ekumenis antara gereja Katolik dan gereja Timur, bahkan sekarang beranjak kepada gereja Katolik Asiria Timur juga. Pada komisi yang disebut Pro Oriente, itu tahun 1994, tentang gereja-gereja Asur, gereja Katolik Asiria Timur, yang dulu disebut sebagai gereja Nestorian, ternyata juga tidak seperti itu. Jadi perkembangan kepada tubuh Kristus yang satu ini sedang terus bergerak maju. Karena itu saya tidak menggunakan bahasa yang lebih menimbulkan pengkutub-kutuban. Toh kalau kita berdebat soal filikue, umat awam itu kan juga tidak bisa mengikuti. Ini konsumsi para teolog, bisa diselesaikan dalam konsultasi teologis, tidak usah dibawa langsung ke umat. Tapi kalau saya menjelaskan tentang Tritunggal, penjelasan saya ini penjelasan non filikue, tapi tanpa saya harus memojokkan gereja yang memakai filikue. Jadi itu saja. Jadi bagaimana kita bersaksi tanpa harus melukai yang lain, apalagi itu adalah tubuh Kristus yang satu. Itu saya kira. Oke, terima kasih Pak Bambang untuk update terkininya. Ya, thank you banyak Kak Gereja. Nah, shalom Kak Gerbang, kasih channel ada di bawah Kak. Shalom. Kak Gerbang. Jaringan sepertinya, Pastor. Jaringannya merah. Pak Gerbang, kita turunkan dulu ya, nanti berusaha naik lagi jika tidak bertanya. Oke. Ya, baik. Pak Bom ya, Pastor ya. Ada Kak Indra Wijaya ini. Oke, baik. Pak Bom kalau semisal tidak bertanya nanti diinterupsi aja lah. Ya. Nah, shalom baik. Kak Indra. Saya lihat topik tapi tidak ada yang saya mau tanyakan. Saya mau tanya ada hal yang lain tapi di luar konteks. Jadi tadi sudah ditanya sama yang lain. Saya mau tanya yang mengenai perkembangan di luar Kristen yang lagi sibuk Pak Bambang mengenai kodeks Sinaiticus dengan kodeks-kodeks yang lain. Kan ada yang contoh dalam Yohanes 7 ayat 51 sama 52 itu kan 53 tidak ada yang menurut kodeks yang lain. Nah, itu saya kurang begitu kuat dalam sejarah Pak. Kalau untuk sejarah saya nggak sekolah ambil di situ Pak. Memang sejarah saya nggak terlalu ya. Kalau sejarah memang saya kurang begitu tahu Pak. Karena saya jurusan dulu kuliah kan bukan sejarah yang saya kuatkan di situ Pak. Jadi mungkin kalau masalah yang tadi Pak Bambang sampaikan masalah terjemahan LAI itu kan kita kan ada, para apologet ada, kami dari hamba Tuhan dari gereja Protestan kan kami sudah menjawab itu Pak. Kalau memang ada kekurangan seperti Pak Bambang bilang, manusia itu tidak bisa seperti harapkan apa yang mereka inginkan. Jadi tugas kami yang sebagai pendeta di atas mimbar, kadang saya mengajar tentang, kami juga kadang seminar, sampai seminar, kami juga khotbahnya juga, saya kadang-kadang mengajarkan tentang kristologi atau apapun itu. Nah memang itu tugas kami Pak, karena seperti yang Pak Bambang sampaikan, tidak bisa kita salahkan LAI, tapi manusia punya kekurangan. Dan memang banyak Pak, saya udah baca dan banyak sekali Pak ya. Memang banyak yang kita temukan, terjemahan yang bukan salah tapi tidak pas. Kurang greget gitu loh, maksudnya agak sedikit melenceng, banyak Pak, dalam perjanjian lama itu sangat banyak. Nah itu yang diambil oleh kaum iri hati ya, kaum iri hati yang tetangga yang rumputnya kuning bukan hijau ya. Kan Pak Bambang udah tahu Pak Bambang orangnya keras, pengajaran saya kan keras. Jadi saya orangnya begitu Pak, jadi saya mending apa yang saya ajarkan itu untuk mengajak anak-anak Tuhan itu semakin keras, karena Tuhan Yesus saja banyak murid-muridnya mengundurkan diri.
pada waktu Tuhan Yesus ada dalam dunia mengajarkan dalam Yohanes 6 ayat 60 dan selanjutnya. Iya, betul. Jadi memang di bawah ini kan typing banyak ini pada kepanasan ya. Gak apa-apa Pak Bom Bom. Luar biasa, ya. Luar biasa. Kita kasih kesempatan Jadi, untuk bertanya, Pak Bom Bom, ya. Jadi sebenarnya saya mau bertanya tapi di luar konteks ini Pak. Jadi nanti lain kali saja. Saya juga baru ikuti. Yang saya mau tanya kodeks sinaiticus itu, tapi ya karena Oke, tidak apa-apa. sekarang ya. Ya, silakan Pak, silakan. Ya, Terima silakan. kasih, saudara-saudara. Jadi begini, mereka yang mempersoalkan kodeks sinaiticus, katanya itu Alkitab yang ditemukan di tempat sampah. Saya baca gitu. Tapi saudara-saudara gini ya, apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Kristen itu sudah sangat jujur, apa adanya. Kalau saudara-saudara mau mendasarkan pada Textus Receptus, juga ada terbitannya. Misalnya kalau dalam bahasa Inggris itu interlinear Hebrew Greek English misalnya, tulisan dari apa itu yang sudah banyak beredar itu menggunakan Textus Receptus. Jadi untuk teks perjanjian barunya itu lebih banyak mendasarkan pada naskah yang dekat dengan naskah Bizantin. Naskah mayoritas yang dipakai oleh sebagian gereja di barat. Namun bukan berarti Kodeks Vatikanus kemudian, Kodeks Sinaiticus, Kodeks Vatikanus kemudian tidak diakui. Kita bisa melihat misalnya terbitan dari Novum Testamentum Greek yang edisi ke-29 itu Westcott dan Hort. Itu justru kalau menurut saya ya sebagai seorang yang berangkatnya memang dari orang sekuler saya ini. Itu saya memandang itu adalah sebuah kejujuran yang luar biasa. Ditulis apa adanya, kalau ada ya kritikus aparatus itu didata di bawah teks standar. Sekarang coba, agama apa yang punya kejujuran sejujur itu, sebersih itu kalau bukan kekristen? Kalau yang lain coba, kalau misalnya ada naskah yang berbeda satu dengan yang lain, kemudian kita berani persoalkan, itu langsung penodaan agama itu Pak, apalagi di negeri kita. Tapi kita tidak, kita ini diserang, kita juga hanya hanya bukan ofensif, kita hanya bertahan saja, kita memprotek kita, tapi ya orang itu kan sebetulnya lama-lama ya, saya yakin lama-lama orang ini kan mikir sendiri, ini ada makhluk hidup apa yang selalu ganggu saja orang lain, padahal dia kalau diganggu tidak mau misalnya. Tapi kalau urusan-urusan misalnya tentang ketiadaan satu ayat dalam tempat lain itu, saya mohon kita membaca langsung Kodeks Sinaiticus atau Kodeks Vatikanus misalnya. Misalnya kisah tentang perempuan yang ketangkap berbuat zina. Itu tidak muncul dalam Kodeks Vatikanus misalnya. Tetapi di situ ada tanda. Tanda itu menunjukkan bahwa setelah ayat yang tidak memuat kisah orang berbuat zina, wanita yang ketangkap berbuat zina tadi. Jadi disebut dalam bahasa Latin itu adalah pericopa adultera. Jadi perikop tentang wanita yang berbuat zina. Namun di situ diberi kode bahwa itu ada kosong. Lalu masuk dalam ayat berikutnya. Artinya apa? Artinya bahwa tradisi untuk kritik teks itu sejak abad keempat sudah biasa dilakukan. Dan itu tidak hanya pada masa modern ini. Pernah suatu saat ya lembaga Alkitab yang menerbitkan Novum Testamentum itu berbuat kesalahan. Kalau tidak salah itu pada edisi ketiga. Kalau tidak salah bisa di-cross-check sendiri, saya lupa. Di situ dia memasukkan tulisan Eusebius dalam baptisan Matius pasal 28 ayat 19. Di mana tidak ada kata Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yang dianggapnya ini adalah teks Eusebian, teks Eusebius. Karena Eusebius itu mencatat bahwa di dalam namaku, dan baptiskanlah mereka dalam namaku, tidak dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
itu oleh para editornya dianggap sebagai teks alternatif. Nah ternyata tidak. Setelah diteliti lagi ternyata itu khotbahnya Eusebius. Tidak ada kaitannya ketika Eusebius mengutip teks. Ternyata ada di dalam tulisan Eusebius yang lain, ketika dia lebih tertib bicara tentang teks, dia tetap ada dalam tulisannya dia yang berbahasa Aram. Ternyata masih ada ungkapan Besem Aba Wibrawiruha Kadisa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Akhirnya pada edisi berikutnya dari Novum Testamentum itu tidak ada lagi kata itu hilang. Tapi mungkin orang-orang di luar Kristen akan mengatakan, loh kok direvisi? Yang direvisi itu kan sebetulnya bukan teks sumbernya, tetapi kritikus aparatus yang memang ternyata setelah dibuktikan dengan teks yang lebih tua, maka itu tidak dimasukkan lagi. Nah, itu kayak saya kira. Lalu yang berikut misalnya, kalau di dalam Anda membaca misalnya NIV misalnya, dan NIV itu malahan ada beberapa teks yang sudah dianggap bahwa itu bukan bagian dari teks asli, sudah tidak dicantumkan. Nah itu justru dilakukan oleh banyak penerjemah dalam bahasa Inggris. Justru kalau saya melihat Lai, ini minta maaf, bukan saya membela Lai, bukan. Tapi saya mencoba jujur. Jadi kalau di dalam teks Lai itu malah sebetulnya kalau saya ukur itu lebih konservatif. Jadi misalnya contohnya, yang dikenal dengan doksologi dalam doa Bapa kami, itu ditulis dalam tanda kurung kotak. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tapi tanda kurung kotak ini menunjukkan bahwa ini doksologi yang tercantum dalam naskah tua yang satu, tidak tercantum dari naskah tua yang lain. Tapi bagaimana sikap saya? Ya tentu kalau dari perspektif gereja tua, tapi bukan gerejanya Beni Panjaitan. Artinya gereja tua yang sejak awal itu, bagi ini kita tidak terlalu resah. Karena apa? Katakanlah misalnya, perikopa adultera itu tidak tercantum dalam naskah tua yang satu, tapi ada dalam naskah yang lain. Itu disebut dalam tulisan Papias misalnya. Dan Papias itu bukan Alkitab, tapi dia adalah muridnya Rasul Yohanes. Itu ada di situ. Terus kemudian dikutip oleh Agustinus. Ya, jadi ini bukti bahwa sesungguhnya kita tidak bisa hanya memandang pergulatan teologis itu hanya karena teks yang ini tercantum ini yang tidak. Sebab kalau gereja mau tidak jujur, yang tidak cocok itu dibuang. Ternyata tidak, tetap dicantumkan. Terus kedua, jangan juga menutupi prestasi Lai di dalam mendengar keluhan-keluhan dari para pembacanya. Saya berikan contoh. Wahyu pasal 3 ayat 14. Itu dalam terjemahan Lai edisi pertama. Ada terjemahan, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan ciptaan Allah. Nah kata permulaan itu sebetulnya arkes ketisios tuteu. Jadi permulaan ini artinya bukan permulaan dalam urutan waktu. Jadi ayat ini yang pahami salah oleh saksi Yehova dan menjadi ayat untuk merendahkan Yesus. Tapi dalam Alkitab terjemahan Lai edisi 2 diterjemahkan sumber dari segala ciptaan Allah. Karena apa? Konteksnya ayat itu, Yesus itu adalah sebagai Amin, dan Amin itu dalam kitab Nabi Yesaya misalnya kata Elohe Amin itu artinya gelar bagi Tuhan sendiri. Dan Yesus selalu mengawali sabdanya dengan Amin. Amin, Amin, Lego, Umin misalnya. Atau dalam bahasa Aram itu Amin, Amin, Amar, Amalekon. Itu bukan kebetulan. Nah, itu sabda Yesus yang menunjukkan bahwa dirinya itu bukan seperti nabi yang lain. Tapi dirinya sendiri adalah penjawab doa. Makanya gelar Sang Amin. Tade legeo ho amin. Inilah firman dari Sang Amin, saksi yang setia dan benar, dan konteksnya kan Allah yang setia tadi amin dalam perjanjian lama. Lalu arkis ketisios tuteu, jadi sumber dari segala ciptaan Allah, karena konteks maupun teks bahasa asli merujuk ke sana. Itu bukti bahwa terjemahan Lai edisi 2 lebih baik. Tapi mungkin ada hal yang perlu dipertimbangkan bersama. Kenapa di dalam Yohanes pasal
14 ayat Yohanes pasal 8 ayat 42 itu apa namanya, kata-kata keluar dari Allah itu disebut berasal dari Allah. Nah, kata berasal ini sebetulnya agak kurang kuat dalam menunjukkan bahwa Kristus sebagai sabda itu sesungguhnya sumbernya berasal dari Allah. Saya lebih sepakat dengan terjemahan edisi pertama bahwa kamu katakan Allah itu baik, Allah itu Bapamu, kamu mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah, itu jauh lebih baik daripada aku berasal dari Allah. Sebab nabi-nabi juga berasal dari Allah. Tapi secara ilahi, Yesus dalam kodrat ilahinya sebagai sang firman, dia keluar dari Allah, itu maknanya metafisik, bukan sekedar berasal dari Allah. Nabi-nabi juga berasal dari Allah. Lah ini mungkin bisa didiskusikan. Nah itu saya kira kurang dan lebihnya yang bisa saya tanggapi, tetapi jangan kita mau dilebih-lebihkan oleh pihak luar yang kemudian justru membuat kita terpecah belah satu sama lain. Itu saya kira. Iya, oke. Makasih Saya kira Pak di Bambang. Australia sudah jam 12 sekarang. Iya, Pak Bambang mau istirahat ya. Oke, mungkin satu kebetulan Kak Apolos gitu. Oh, ada Kak Dadru sama Pak Apolos. Mungkin singkat-singkat boleh izin Pak Bambang. Mungkin Kak Dadru satu, Pak Apolos satu ya, singkat-singkat. Kak Hendra tadi ada pertanyaan kah? Tidak ya, Kak Hendra. Silakan Abang Pak Apollo, silakan. Kak Dadru mau bertanya dulu. Silakan Kak Dadru. Izin Pak Bambang ya. Dua ini. Sudah mau jam 12 soalnya di tempat Pak Bambang. Kak Dadru mau bertanya kah? Mic-nya masih tertutup. Iya, makasih, Tuhan memberkati semua. Pak Bambang, saya mau bertanya ini tentang fenomena yang belakangan yang saya lihat dari orang Indonesia sendiri yang mencoba menerjemahkan Pesita ke dalam bahasa Indonesia oleh Bang Aldo dan DKK dengan saya rasa ada sedikit polemik di dalamnya dan menyalah-nyalahkan LAI. Tapi saya nggak mau ke sana. Yang mau saya tanyakan itu, apakah benar bahwa supremasi Aramaik itu dibandingkan dengan teks Greek? Karena saya baca-baca bahwa tidak ada yang lebih tua daripada Greek text itu adalah berbahasa Aramaik. Apa benar begitu, Pak Bambang? Itu saja. Ya, itu kontroversi ya. Jadi saya sendiri itu sebetulnya sudah lama menggumuli itu lewat Institute for Syriac Culture Studies. Tapi yang saya lakukan itu malah bukan mempertentangkan. Ya, Syria Barat itu yang dipakai gereja Ortodoks Syria, gereja Maronit, gereja Katolik Syria itu memang menggunakan teks Pesita yang tampaknya banyak merujuk kepada original teks Yunani. Tapi Mardinha itu dari gereja Katolik Assyria Timur itu katanya menggunakan teks yang lebih tua daripada teks Pesita Barat. Ya itu sebagai bahan studi saya kira baik-baik saja. Kalau yang saya lakukan itu justru mencari ipsissima vox Yesu. Suara Yesus aslinya dengan bahasa asli yang dipakai Yesus itu cukup menarik. Tapi kemudian jangan ada celah kemudian kita menyerang teks Yunani, kemudian menjadi kontraproduktif. Kalau saya menggunakan Pesita itu cukup misalnya untuk menjadi bukti bahwa apa yang ada di dalam misalnya perdebatan Islam Kristen tentang antikristus yang akan datang itu kan kalau di dalam hadis kan disebut Dajjal. Nah, saya daripada ngurusi nyerang gereja lain, nyerang teks Yunani, kenapa nggak lebih dikembangkan bahwa kata Dajjal yang tidak muncul dalam Quran tapi muncul dalam hadis itu justru paralel dengan bahasa Aramaik dari Pesita, misalnya Mesika Dagala, ya. Dajjal yang digambarkan dahinya ada tulisan kafir dalam beberapa eskatologi Jawa atau eskatologi populer itu tentang Dajjal yang di dahinya ada kata kafir misalnya. Itu kan bisa dilacak dari Pesita pasal
1 Yohanes pasal 2 ayat 22. Manu dagala, siapakah Dajjal itu? Siapakah pendusta itu? Ila in eina de kapar de Yesua lahua Mesiha. Yaitu dia yang telah kafir, menyangkal, memungkiri bahwa Yesus adalah Kristus. Hanahu Mesiha dagala. Dia ini adalah Al-Masih Dajjal. Itu lebih menarik. Saya ngomong seperti ini kemudian diundang oleh forum-forum Muslim di IAIN mencari akar bersama Islam dan Kristen. Kan itu lebih memberkati orang lain ketimbang kita menyerang orang Kristen sendiri. Silahkan diterjemahkan, itu baik, ya itu baik, tapi tidak usah dikonfrontasikan dengan yang lain. Karena apa? Seperbeda apapun antara teks Yunani dengan misalnya Pesita, perdebatan semacam itu tidak usah dibawa ke ranah publik. Ini merugikan kita. Itu kalau saya komentari seperti itu. Jadi sebelum itu orang-orang ngomong tentang Pesito, teks tentang supremnya teks Aram atau teks Yunani, saya sudah memulai ini tahun 98. Dan yang wacana semacam ini tidak saya bawa hanya ke gereja, di IAIN, di Paramadina. Dan itu lebih banyak membuat teman-teman Muslim itu sadar bahwa kita orang Kristen itu tidak sepenuhnya Barat. Kita memiliki tradisi Timur yang lebih tua daripada Islam, yang itu bisa mencerahkan baik itu orang Kristen yang sudah ke Barat-Baratan dan teman Muslim yang menganggap bahwa segala sesuatu yang berbau Timur Tengah itu selalu Islam. Bukankah jalan dialog teologis ini jauh lebih bermartabat ketimbang kita nyerang sesama Kristen atau nyerang agama lain? Mari kita tidak sama dengan orang lain. Karena ya itu yang harus kita kembangkan dalam pendekatan kita. Memang tidak mudah, butuh kesabaran, butuh ketelatenan, butuh ketekunan. Tapi saya yakin jalan yang ditempuh mula-mula sepi pun akhirnya menjadi ramai apabila kita setia dengan panggilan kita. Itu yang saya bisa komentari secara umum. Terima kasih Pak Cik. Amin. Terima kasih Pak Bambang. Thank you banyak Datru. Satu terakhir ya, Pak Pendeta Polos ya. Silakan Pak Polos. Baik, Shalom Pak Bambang, Ya, shalom, Pak. hambanya. Mas Shalom kah? Baik, luar biasa ya. Saya diberkati malam ini. Saya tidak tahu bagaimana anugerah Tuhan ya. Minggu lalu saya mengikuti seminar tentang Tritunggal yang hambanya Prof. Yoas Adi Prasetyo, guru besar STF Jakarta. Dan malam ini saya mengikuti dari Pak Bambang, saling melengkapi. Saya diberkati minggu lalu, malam ini saya lebih diberkati lagi. Satu hal yaitu tentang Yesus yang tidak dicipta, bukan dicipta. Nah, dan saya setuju dengan itu. Kenapa? Karena dia juga adalah Sang Ilahi. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, ada beberapa, saya nggak perlu sebutan nama, ada beberapa hamba Tuhan, para apologet, berdebat mengenai ini, bahwa Yesus juga dicipta. Hanya karena mereka menjelaskan tentang kemanusiaan Yesus. Dan ini menjadi suatu kelemahan sebetulnya di dalam dunia apologetika, bahwa ternyata Yesus dicipta. Padahal mereka dalam tanda kutip, mereka meyakini tentang ajaran Tritunggal. Tapi apakah memang benar-benar mereka juga memahami tentang Tritunggal atau tidak, saya juga nggak paham. Tetapi di perdebatan-perdebatan dunia apologetika, khususnya antara di dalam dengan Oneness JO dan berhadapan dengan Tritunggal tadi, nah terjebaklah teman-teman ini dengan kata lahir, jadi manusia, dan dia adalah daging. Bagaimana hal ini Pak Bambang? Tadi sudah sangat jelas, saya sangat setuju, Yesus bukan dicipta. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Dari tadi saya sudah menunggu. Terima Haleluya. kasih. Jadi begini, salah satu dari akar masalahnya itu karena mengaburkan antara Tritunggal dengan inkarnasi. Mengaburkan antara keesaan Allah dalam Tritunggal dengan Kristologi. Jadi kalau tidak dibedakan antara kodrat kemanusiaan dan kealahiannya, maka di situ terjadi tumpang tindih. Misalnya Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku, lalu itu dianggap subordinasi. Padahal konteksnya di situ Yesus bicara dalam kehambaannya sebagai firman yang menjadi manusia. Nah, contoh lagi, mengaburkan antara Tritunggal secara ontologis, di mana Bapa, Putra dan Roh Kudus itu tidak terpisah, dan itu clear, sudah jelas sekali dalam catatan pergulatan bapak-bapak gereja dan konsili-konsili sudah clear. Tapi kemudian dipentaskan ulang. Nah, dipentaskan ulang karena dia tidak membaca hasil konsilinya langsung. Itulah sebabnya tadi saya sampaikan, ayo kita langsung belajar dari sumber primer ya. Kemudian setelah konsili Nicea itu kan masih ada sambungannya, ada konsili Konstantinopel yang membahas tentang Roh Kudus. Kemudian tentang kodrat Kristus yang mengkaitkan hubungan antara kemanusiaan dan keilahiannya itu konsili Efesus. Lalu di barat ada konsili Kalsedon, dan ini semua bisa sebetulnya sudah clear menjawab tentang apa yang diperdebatkan itu. Jadi ketika kita kemudian memanggungkan ulang itu sebetulnya mementahkan kembali. Wong itu sudah selesai, kenapa kita perdebatkan lagi? Bahkan kalau kita lihat hasil-hasil dari dialog Vatikan dengan gereja yang berbeda-beda itu, khususnya setelah Vatikan II, bahkan dengan gereja Asiria Timur yang memprioritaskan Pesita sebagai teks primer tadi, itu sudah perkembangannya sangat baik sekali. Jadi seperti Pro Oriente itu yang dimana komisi Pro Oriente di gereja Katolik itu sudah memahami bahwa kenapa orang-orang di Asiria Timur ini tidak mau menggunakan kata tidak mau menggunakan kata-kata satu pribadi dalam dua hipostasi. Ternyata pemaknaannya berbeda. Yang diterjemahkan pribadi di Syria Timur itu ternyata parsopa dari prosopon. Sementara kata kenoma tidak pernah dimaknai fisik seperti hipostasis dalam bahasa Yunani. Jadi ini masih terus berkembang, dialog-dialog semacam ini. Jangan kemudian kita malah membangun tembok, mari kita membangun jembatan. Kalau ada sesuatu yang salah paham atau berpaham salah, mari kita dengan rendah hati belajar bersama sebagai mitra seiman ketimbang sebagai lawan debat. Ya, itu saya kira yang bisa sampaikan karena keterbatasan waktu. Saya mohon maaf kalau tidak bisa terlalu malam, dan saya serahkan kembali kepada Pak Cip. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum besem hamasyah. Luar biasa Pak Bambang. Kita bersyukur. Kita Amin. Baruch ata Adonai besem Yeshua Hamasya. Amin, amin. Haleluya. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Bambang. Jangan segan-segan untuk nanti luar biasa. Untuk edisi berikut, untuk Pak Bambang bisa masuk kembali untuk ngajar kita semua. Kita bersyukur ya, karena itu iman Kristen sering ditindas, tapi hasilnya makin meluas, bahkan semakin mayoritas di dunia, di segala abad ditindas. Dengan semangat kesatuan itu yang ditegakkan selalu oleh Pak Bambang, sebagaimana yang sering digarisbawahi, tidak kompromi atas iman, bersaksinya namun tanpa melukai, benar secara hukum dan ramah secara budaya. Karena itu bukan menegakkan untuk diri, tetapi menegakkan hanya untuk kemuliaan Elohim kita, Allah kita. Sungguh pelayanan yang luar biasa. Kami mengucap syukur Kejadian 12 ayat 3 ya teman-teman semua, bahwa siapa memberkati pelayan Tuhan, dia diberkati. Sebagaimana Paulus juga berkata, celakalah aku jika aku tidak mengambil bagian dalam pekabaran Injil. Nah, sebelum Pak Bambang berpamitan, boleh teman-teman kasih
support ya untuk Pak Bambang, boleh untuk tap-tap juga untuk Pak Bambang. Pak Bambang, terima kasih banyak. Sekali lagi izinkan saya berdoa sebentar untuk Pak Bambang. Sebentar. Bapa, kami sayang kepadamu, kami berdoa kepadamu dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa untuk anakmu Bapa, Pak Bambang Nursena yang sungguh luar biasa Bapa. Engkau mengangkatnya Bapa menjadi terang bagi banyak orang. Engkau memberi perkenan yang luar biasa. Kami banyak belajar darinya Bapa. Di tengah tantangan, berbagai tantangan baik yang mengaku Kristen ataupun dari yang di keluar kekristenan yang mau menghambat, mempersekusi, bahkan yang mengaku di dalam kekristenan namun mau memecah belah dengan berbagai-bagai bentuk untuk nama diri ataupun untuk kepentingan golongan Bapak. Kami tahu Engkau memperkenan anakmu Bapak, Pak Bambang menjadi suar, menjadi teladan, menjadi garam dan menjadi terang, menjadi cerminan Bapak. Karena itu ada dalam hidup Pak Bambang Bapak, bahwa Engkau selalu bersama-sama dengannya Bapak. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 terjadi bagi Pak Bambang dalam kehidupan perkenan dari Engkau Bapak. Efesus 4 ayat 32 terjadi bagi Pak Bambang dalam perkenan dari Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, kami tahu bahwa Engkau menjadikan dia Bapak, menjadikan Pak Bambang sebagai seorang pahlawan Bapak. Amsal 16 ayat 32 ada dalam kehidupannya. Kami sayang kepadamu Bapak, kami sayang kepadamu Sang Firman, kami sayang kepadamu Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih banyak Pak Bambang, berjumpa lagi. Terima kasih Pak Cip. Thank you banyak Pak Bambang. Pak Bambang, terima kasih Bapak.